nama saya adalah Evlora Desiriani Tindaon, NPM D1A 017025, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemberdayaan perempuan. Di video kali ini saya akan membahas tentang perspektif pekerja sosial terhadap pemberdayaan perempuan. Yang pertama sekali adalah, apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan itu? Kenapa perempuan harus diperdayakan? Nah, seperti yang kita tahu, pada masyarakat banyak, di masyarakat luas, perempuan itu sering sekali dianggap lemah, sering sekali dianggap tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, itu adalah perspektif yang salah. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pembentukan pembuatan keputusan. Dan tindakan transformasi agar menghasilkan derajat yang sama antara perempuan dan laki-laki, yang artinya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, baik itu di dalam pemerintahan ataupun di masyarakat. Perbedaan gender seperti yang kita tahu sudah sangatlah tidak asing lagi di dalam masyarakat. Adanya perbedaan secara biologis yang memang sangat tampak nyata kita lihat antara perempuan dan laki-laki, membuat di dalam kebudayaan perbedaan ini menafsir bahwa perbedaan biologis ini menjadi tuntutan sosial dalam berperilaku maupun membuat keputusan. Nyata yang dapat kita lihat di dalam masyarakat bahwa diskriminasi gender itu memang benar adanya. Contohnya saja, pastinya di dalam masyarakat itu menyerahkan tanggung jawab dalam pengurusan anak-anak diserahkan kepada kaum perempuan. Dalam urusan mencuci, memasak, itu semua diserahkan kepada kaum perempuan. Nah, sementara dalam pemenuhan kebutuhan seperti menjadi seorang pemimpin, mencari nafkah, itu adalah urusan bagi atau tanggung jawab bagi laki-laki. Itu adalah perspektif yang salah. Menurut Nugroho pada tahun 2008, ada beberapa tujuan dari pemberdayaan perempuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan diri dalam program pembangunan. Nah, di sini perempuan diharapkan mampu menjadi subjek dalam program pembangunan tersebut, tidak hanya menjadi objek. Nah, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan perempuan di dalam kepemimpinan. Di sini diharapkan perempuan mampu terlibat, mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, keterlibatan itu diharapkan bahwa perempuan mampu menjadi seorang ataupun menjadi perencana dalam proses pembangunan tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu perempuan diharapkan mampu mengelola usaha rumah tangga, industri kecil, bahkan sampai menjadi industri besar. Jika selama ini yang kita lihat di dalam masyarakat bahwa perempuan itu menjadi seorang karyawan di dalam perusahaan-perusahaan maupun di dalam industri-industri kecil ataupun besar, maka pada kali ini diharapkan perempuan mampu menjadi pengelola industri-industri tersebut, sehingga perempuan tersebut juga mampu menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan peran dan fungsi organisasi-organisasi perempuan baik di lokal maupun nasional. Organisasi-organisasi perempuan yang ada di masyarakat diharapkan mampu menjadi wadah pemberdayaan bagi perempuan agar perempuan dapat aktif dalam proses pembangunan. Pada video kali ini saya akan mengangkat sebuah kasus, yaitu kasus kekerasan dalam pacaran. Seperti yang kita tahu pada saat ini, pacaran bukanlah hal yang jarang lagi kita temui di masyarakat. Nah, jadi teman-teman, kekerasan itu tidak hanya terjadi di dalam rumah tangga, tapi terjadi juga di dalam pacaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan dalam pacaran itu? Kekerasan dalam pacaran adalah suatu bentuk kekerasan, baik itu dalam bentuk fisik, psikologis, ataupun seksual, yang terjadi di dalam hubungan berpacaran yang sengaja dilakukan untuk menyakiti akan mengakibatkan luka baik itu dalam bentuk fisik, seksual maupun psikologis.
Kekerasan dalam pacaran ini sering terjadi karena adanya ketidakpuasan di dalam hubungan tersebut. Dan kekerasan tersebut akan terus berlangsung ketika seorang korban maupun salah satu korban ini membiarkan pasangannya melakukan kekerasan terhadap dirinya, sehingga pasangan tersebut akan semakin merajalela dalam melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Korban yang mengalami kekerasan dalam berpacaran ini cenderung terjadi pada perempuan. Kenapa pada perempuan? Karena perempuan selalu dianggap lemah. Di sini, seorang perempuan ketika mengalami kekerasan dalam pacaran, dia cenderung tidak melaporkan kekerasan tersebut kepada orang lain. Karena alasan yang pertama, yaitu karena dia takut. Dia takut untuk melaporkan. Nah, yang kedua, dia kasihan terhadap pasangannya. Yang ketiga, dia masih sayang kepada pasangannya. Rasa sayang tersebut mengakibatkan apapun yang dilakukan pasangannya kepada perempuan tersebut itu tidak masalah kepada dia, sementara dia sudah mengalami kekerasan. Nah, hal-hal tersebut membuat kekerasan dalam pacaran terus terjadi jika seorang perempuan tidak melaporkannya. Peksos, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kekerasan dalam pacaran ini dan memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam pacaran? Pertama itu yaitu sebagai konselor, di mana di sini seorang pekerja sosial melakukan konseling individu terhadap korban kekerasan dalam pacaran. Nah, di mana pada konseling ini tujuannya untuk menemukan masalah dan mencari solusi atau jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh korban. Peran pekerja sosial berikutnya adalah menjadi seorang motivator. Nah, di sini fungsi dari pekerja sosial adalah memberikan motivasi kepada klien agar klien merasa bahwa dia diperhatikan dan dia menjadi memiliki semangat untuk bangkit dari masalah yang dia hadapi. Peran berikutnya yaitu menjadi mediator, di mana peran ini adalah pekerja sosial menghubungkan korban kekerasan dalam pacaran dengan lembaga-lembaga atau dengan pihak-pihak yang berwenang, sehingga korban dalam kekerasan dalam berpacaran ini dapat mengatasi masalahnya melalui orang-orang yang berwenang dalam penanganan masalah tersebut. Peran pekerja sosial berikutnya adalah menjadi fasilitator. Nah, di sini diharapkan pekerja sosial memberikan kesempatan kepada klien untuk dapat berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya. Nah, contohnya jika ada diskusi-diskusi, nah klien diberikan kesempatan untuk menjelaskan ataupun membuat keputusan mengenai dirinya di dalam kelompok ataupun di dalam diskusi tersebut. Perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin, perempuan itu kerjanya hanya mengurus urusan rumah tangga. Nah, perspektif-perspektif seperti itu harus diubah di dalam masyarakat sehingga perempuan dapat diberdayakan, sehingga perempuan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Baiklah, demikian video dari pembuatan ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah pemberdayaan perempuan. Untuk semua perempuan di Indonesia, kita semua hebat, kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Semangat!